A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 45 sampai ayat 51. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khasi'ina minaz-zulli yanzuruna min tarfi khafi. Wa tarahum, dan kamu nanti akan melihat mereka, yu'raduna, ini maksudnya nanti ketika di akhirat ya. Yu'raduna, mereka akan dihadapkan 'alaiha, kepada neraka. Jadi orang-orang kafir, orang yang maksiat dihadapkan di neraka. Khasi'ina, mereka dalam keadaan yang terdiam, tunduk ya, khasi'in, khusyuk. Minaz-zulli, karena hinanya. Jadi orang yang sholat itu kan merasa hina di hadapan Allah, khusyuk namanya. Ya kan, kita nanti kita melihat orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, orang munafik dihadapkan di neraka dalam keadaan hina, dan dia udah nggak bisa berkutik lagi tuh. Yang zuruna min tarfin khafi, mereka melihat neraka dari pandangan mereka yang lesu, yang lemah, saking ketakutan, saking merasakan sesuatu yang menyesal yang sangat amat. Ketika melihat neraka itu baru melihat aja, belum masuk, sudah pandangannya itu sudah hina, lalu lemah, lesu. Wa qala alladziina aamanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman. Orang beriman berkata nih, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladziina khasiru anfusahum, yaitu orang-orang yang rugi diri mereka sendiri, wa alim, dan keluarga mereka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ala, ingatlah, ketahuilah, innaz zalimina fi azabim muqim, sesungguhnya orang-orang zalim itu ditempatkan di dalam neraka yang mukim, yang tetap, yang kekal, yang abadi. Jadi ayat 45 As-Surah ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Bagaimana di ayat sebelumnya Allah menjelaskan orang-orang yang tersesat, orang kafir, orang maksiat, orang zalim, orang yang jauh dari Allah, yang dia ini ditempatkan dalam neraka. Nah, orang-orang beriman melihat mereka, nih orang-orang yang mau dimasukkan dalam neraka ini, melihatnya dalam keadaan mereka ini dalam keadaan hina, dalam keadaan lesu, dengan pandangan mata yang lemah, yang lunglai, ya kan? Jadi mereka melihat neraka dalam keadaan hina, lesu, lemah, lunglai. Dan orang-orang beriman melihat itu segitu. Gak ada yang dia pejabat, yang raja waktu di dunia, yang orang yang hebat, uang yang banyak, berlimpah. Ketika mau masuk neraka itu gak ada yang membanggakan dirinya. Dulunya orang yang paling kaya, paling tinggi jabatan, jenderal atau raja sekalipun, sultan, Fir'aun, Qarun, semuanya lah. Itu dalam keadaan hina, dalam keadaan malu yang luar biasa. Kira-kira beginilah orang yang dimasukkan dalam penjara nih kan, ya kan, tuh merasa hina kan. Ini apalagi penjara di akhirat. Kalau penjara di dunia masih iya, ya kan. Kadang-kadang orang-orang yang ditangkap KPK itu masih bangga gitu, masih cekikikan tawa gitu, ya Allah. Ya, beda dengan di negara-negara ya udah ketahuan hukumannya nih, hukuman mati, hukuman penjara sampai puluhan tahun, hukuman mati. Di Korea misalnya, di Cina itu orang-orang yang korupsi, yang ngambil uang rakyat itu hukuman mati aja dah. Ya. Nah nanti di akhirat kita melihat orang-orang beriman, melihat orang-orang yang orang-orang yang di dalam neraka itu merasa hina, malu, tunduk, pandangan mata khofi itu lemah, lesu, jadi sudah nggak ada daya sama sekali. Dan orang-orang beriman ngomong nih, qala alladzina amanu, orang-orang beriman
yang melihat orang-orang yang dimasukkan dalam neraka ini ngomong apa omongannya? Innal khasidina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengalami kerugian yang sangat besar. Khasirin, rugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dipisahkan dari suami, istri, rakyat, pejabat, ya, anak, orang tua, dipisahkan semuanya. Tidak ada yang bisa menolong. Mereka semuanya rugi. Walaupun dekat di dunia, suami dengan istri, ibu dengan anak, rakyat pejabat dengan rajanya, dengan pimpinannya, di sana di akhirat dalam keadaan hina, dalam keadaan malu, sudah kehilangan keluarganya. Dan orang-orang yang rugi. Jadi ucapan ini Pak, ucapan orang-orang yang beriman. Ya, ucapan orang-orang yang beriman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka dipisahkan. Ahlihim anfusahum wa ahlihim, dipisahkan. Semuanya dipisahkan. Siapapun kalau orang yang masuk neraka itu dipisahkan. Ya, baik apa istilahnya itu, pimpinannya atau rakyatnya, yang kaya, yang miskin, semua dipisahkan. Ala inna zalim fi azabi mukim. Ketahuilah bahasanya orang-orang yang zalim itu ditempatkan di dalam neraka mukim. Mukim itu artinya neraka yang selama-lamanya, kekal abadi, abadan. Jadi indahnya Al-Quran itu dengan kosakata yang banyak gitu kan. Dalam ayat lain, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Kalau ini fi azabim mukim, dalam siksa yang terus-menerus, tidak ada henti sampai yang enggak ada. Kalau di dunia kan berapa tahun begitu kan? Berapa bulan, berapa hari. Nah, ini enggak ada batasan sampai kapanpun, kekal abadi selama mukim. Jadi dalam neraka mukim, selama-lamanya, dan tidak ada jalan keluar. Nah, inilah ucapan orang beriman kepada orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka jahanam. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Al-Quran, Allah yang berfirman, pasti kejadiannya nyata Pak. Jadi kita masuk ke dalam ayat ini begitu ya, kita merasakan kita ini berada di pada hari kiamat. Kita misalnya orang beriman ya kan, itu melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang yang zalim, melihat orang-orang maksiat yang di neraka itu dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan tertunduk malu, dalam keadaan mata yang lesu, gimana sih? Ya, lunglai, lesu, lunglai, ya, tidak ada harapan lagi, ya kan? Nah, makanya orang-orang beriman ngomong, ya, mereka rugi. Kalau di dunia orang yang susah, orang yang miskin, orang yang melarat, itu hanya di dunia. Ini mah selama-lamanya. Ya. Di dunia orang sengsara itu hanya di dunia saja. Kalau di akhirat selama-lamanya. Makanya ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika menghadapi masalah yang berat, bayangkan kita berada di akhirat. Nggak ada apa-apanya, Pak. Seberat-beratnya apapun yang kita alami, tidak seberat orang yang ada di akhirat, ya. Makanya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Walai tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selesai sholat selalu membaca doa? Allahumma azirni minan nar. Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya memang keadaan orang yang di sana Pak, nggak ada yang bisa menolong. Nggak ada yang bisa menolong. Dan ini kenyataan. Artinya ketika kita baca Al-Quran, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, bukan karangan-karangan yang palsu begitu, bukan. Ini Al-Quran. Allah yang berfirman, Allah yang ngomong kepada kita bahwa ini kejadian yang pasti adanya. Ya, mungkin karena kita masih di dunia, nanti kalau sudah di akhirat baru merasakan, oh benar, nggak ada yang nggak benar.
Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahu min dunillah. Ayat 46. Wa ma kana lahum, dan tidak ada bagi mereka min awliya, pelindung, wa yansurunahum, yang mereka dapat menolong min dunillah selain Allah. Jadi nggak ada yang dapat menolong. Ketika di akhirat tidak ada dapat yang menolong. Siapapun dia, pendetanya, rajanya, sultannya, presidennya, orang kayanya, orang hebat waktu di dunia, nggak ada yang bisa menolong selain Allah subhanahu wa ta'ala, min dunillah. Wa may yudillahu fama lahu min musabil, dan siapa yang Allah biarkan itu sesat, maka mereka tidak ada petunjuk sedikit pun, tidak ada jalan selamat ya dari kepungan api neraka jahanam. Ya, kalau Allah biarkan ini mereka sesat nih, biarkan masuk neraka, ya udah nggak ada yang nolong lagi. Ya, karena memang begitu kelakuannya waktu di dunia. Ya kenapa Allah nggak nolong? Karena mereka itu ya begitu, kafir, zalim, maksiat, ya kan, munafik. Ya udah nggak ada yang bisa nolong. Nah, kalau orang beriman ada yang menolong, Allah subhanahu langsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Makanya pentingnya kita membaca doa tawakal setiap hari. Bahkan kita mau keluar rumah, kan pernah saya sampaikan berapa kali, ya, kalau kita keluar kamar atau keluar rumah kemanapun, ke masjid, ke musola, hanya berapa jaraknya, cuma 100 meter misalnya, kita kemanapun keluar rumah jangan lupa doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah tolong. Itu hadis sahih itu. Siapa yang baca doa tawakal, ya Allah lah yang menjaganya, yang melindunginya, yang menyelamatkannya sampai dia kembali ke rumah. Jangan lupa itu doa tawakal. Bahkan kalau bisa dalam setiap hari, dalam hadis sahih, siapa yang orang yang membaca doa tawakal dalam surah At-Taubah ayat terakhir, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul asim, 7 kali pagi, 7 kali sore, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah dunia dan akhirat, akan diselamatkan dari apapun yang dialaminya. Hasbiyallahu, cukuplah Allah, ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia, alaihi, kepadanya, tawakaltu, hamba saya bermohon, bertawakal, menyerahkan semua apapun kepada Allah, ya, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah rabbul arsyil azim, Tuhan yang ars, pemilik ars yang maha agung, rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul azim. Kalau Bapak nggak hafal, silakan dilihat di surah Taubah ayat terakhir. 7 kali, ya, setiap pagi, 7 kali setiap sore hari. Tawakal, itu doa tawakal. Ya, ini. Nah, kalau di akhirat orang-orang yang sudah tersesat, ya, dia tidak akan ada yang menolongnya. Pamalau min sabil, ya, ayat 46 kan, tidak ada yang bisa memberikan yang memberikan petunjuk, yang menyelamatkan dari siksa api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya 47. Istajibu li rabbikum. Jawablah, taatlah, berimanlah. Lah kira-kira gitu. Istajibu. Jawablah, taatlah, berimanlah. Li rabbikum, kepada Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari kiamat. Yaumun di sini adalah hari kiamat. Ya, taatlah, berimanlah kepada Tuhan kalian Allah sebelum datangnya kiamat, kira-kira begitu. La maradala min Allah, yang tidak ada dapat menolak kedatangannya kiamat dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah tetapkan tanggal segini, jam segini, detik segini, menit segini akan kiamat, nggak ada yang bisa menolak dengan alat yang canggih sekalipun, ya kan? Kayak dulu ada orang bikin film, katanya kiamat, ya kan? Kemudian naik kapal, itu bukan kiamat itu namanya.
terakhirnya naik kapal kayak model kapal Nabi Nuh gitu kan, hancur. Itu bukan kiamat, itu musibah itu. Nggak mungkin kalau udah kiamat nggak ada yang ditolong, udah semuanya. Yang namanya yang hidup siapapun mati. Kalau sudah tiup trompet sangkakala, siapapun mati. Dan ternyata coba perhatikan Pak, alam semesta ini jagat raya yang namanya galaksi Bima Sakti, ada planet, ada bintang, ada satelit, ada astronoid, apa macam-macam lah gitu ya. Itu kalau dilihat, coba lihat di Google, itu kayak bentuknya trompet. Jadi kayak trompet, emang di dalam trompet, jadi trompet itu kayak bentuk trompet. Jadi tinggal ciup doang hancur. Alam semesta apa? Bukan bumi doang. Bumi ini ada berapa? Kalau dulu 9 planet, sekarang bukan 9, katanya ada 11 planet. Ada 11 planet gitu kan. Dulu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Sekarang ada planet yang ke-11, ada namanya lagi tuh. Baru planet doang, ini baru satu matahari. Belum galaksi yang lain, galaksi Bima Sakti, belum. Baru satu matahari, belum yang lain lagi. Masya Allah. Kita ini nggak ada apa, kecil banget. Ya, Allah Akbar. Malu kita rasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan, ya, istajibu, ya, perintahkan, taatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah Tuhan kamu sebelum datangnya kiamat, yang pada hari itu tidak dapat menolak siapapun, ya, keadaan kejadian kiamat. Nggak ada. Kalau Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil hancur alam semesta ini, sudah saatnya, ya udah, nggak ada yang bisa menolak. Dengan keilmuan tinggi apapun, dengan kedikjayaan misalnya nuklir atau apa namanya untuk mencegah, nggak akan kiamat, nggak bisa Pak, nggak ada apa-apanya kita ini, ya kan? Jadi kejadian itu sangat-sangat dahsyat. Dalam ayat-ayat lain tentang kiamat itu idza waqa'atil waqi'ah, ya kan? Kemudian ya dalam banyak-banyak ayat Pak, al-qari'ah, mal-qari'ah, ya kan? Itu banyak ayat-ayat yang membuat kalau orang beriman itu kaget, mengerikan sekali begitu ya, menggetarkan jiwanya, kejadian yang sangat dahsyat. Wallahu alam kapan terjadinya. Orang sekarang yang di alam kubur pengen cepat terjadinya kiamat. Iya Pak. Ya, orang-orang yang kafir, yang munafik pengen. Kenapa? Karena kalau sudah kiamat, hancur alam semesta ini, semuanya dikumpulkan satu tempat, namanya padang mahsyar. Tapi orang beriman kan sedang menikmati Pak di alam kuburnya. Raudhah min riyadil jannah. Orang beriman, para nabi, para wali, ya kan? Ya, dia sudah menikmati, sekarang sedang menikmati, sedang hidup. Para syuhada, salihin, ya, menikmati hidangan hidayah Allah sejak Nabi Adam sampai hari ini. Orang-orang yang wafat, orang beriman, para wali Allah, para nabi sedang menikmati keadaan kenikmatan. Belum di surga, masih alam barzah, alam penantian, alam pergantian. Misalnya nih ya, orang meninggal di zaman Nabi Adam, kemudian kiamat tahun 10.000 Masehi, misalnya tahun 10.000 Masehi. Itu udah zaman Nabi Adam, berarti sebelum Masehi udah lama banget kan. Berarti perkiraan misalnya 100.000 gitu kan, 1.000 tahun. Itu Pak sama seperti orang tidur. Kita tidur nih, ya, tidur dari jam 10 misalnya sampai jam 3. Tahu-tahu udah bangun, ya seperti itu. Tahu-tahu udah kiamat aja. Lah kayaknya baru kemarin saya tidur, baru mati gitu kan, meninggal, kok udah kiamat, udah di padang mahsyar. Nah, seperti itulah orang beriman. Saking indahnya nikmatnya keadaan di dalam kubur. Ya, seperti orang kisah Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun, 350 tahun di surat Al-Kahfi itu kan. Tidurnya lama banget kan, 300 tahun. Udah ganti pemerintahan dari pemerintahan yang zalim udah 300 tahun. Ya, sekarang kita nih dari zaman Bung Karno sampai sekarang baru
belum berapa ratus tahun kan ya. Ya kan? Ini zaman Ashabul Kahfi 300 tahun tidur di goa. Baru juga tadi tidur kok sekarang udah 300 tahun. Nah kayak begitulah. Ya kan itu buntu. Dan kita yakini itu kejadian yang nyata kan. Ada ayatnya Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang sunnah dibaca setiap hari Jumat. Kadang kita lupakan ya. Kalau hari Jumat baca Yasin doang. Padahal yang lebih sunnah Al-Kahfi jangan lupa Pak. Yasin tetap kita baca, Al-Kahfi kita baca, jangan lupa. Pokoknya hari Jumat, mau malam Jumat, mau hari Jumat, jangan sampai kita tidak membaca Al-Kahfi. Itu kisah nyata 350 tahun tidur. Seperti baru kemarin, baru tadi. Nah, baru juga saya tidur kok udah 300 tahun. Nah, kayak begitulah. Seperti orang yang sekarang di alam kubur, di alam barzah, ternyata kok udah bangun gitu. Padahal tidurnya udah ribuan tahun. Ya itulah. Ya karunia Allah. Jadi kalau kita kan tidur berapa jam misalnya dari jam 10 sampai jam 3. Ya, kita anggap 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam kan? 5 jam. 5 jam menurut kita kan nanti di akhirat 5.000 tahun misalnya. Tahu-tahu udah bangun, padahal baru tahu tidur. Kayak begitulah. Itu kita seperti indahnya. Makanya istirahatnya orang beriman di alam kubur. Kalau sekarang mah nggak ada istirahatnya kita. Ya, istirahatnya orang beriman adalah di alam barzah. Ya, mumpung kita masih hidup, ibadah, mumpung kita hidup, kita zikir, mumpung masih hidup, kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. 24 jam kita beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih boleh minum, Pak. 2 minggu lagi ya. Masya Allah. Nah inilah. Kemudian malakum min malja'in yaumaiji wa malakum min nakir. Tidak ada bagi kalian min malja'in dari tempat berlindung ketika nanti di hari kiamat. Nggak ada tempat berlindung, melarikan diri dari neraka, nggak ada Pak. Udah nggak ada. Yaumaijin pada hari kiamat. Wa malakum min nakir, dan tidak juga bagi kalian mengingkarinya apa yang diturunkan kepada kita. Nggak ada yang bisa mengingkari. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi nggak ada benteng sekuat apapun. Nah, seorang ini sudah saatnya dia mati. Ya, Allah sudah tetapkan tanggal segini, jam segini, detik segini orang ini wafat. Nggak ada bisa yang menghalanginya. Kalau sudah mati ya mati gitu. Dia sehat Ustadz, dia dalam keadaan enggak. Mati itu enggak harus sakit. Mati itu enggak harus lagi. Nah, jadi ada orang yang mati lagi sujud, lagi khutbah Jumat, lagi ajan, lagi ada yang kemarin di Aceh lagi baca Al-Quran, seorang qori lagi baca Al-Quran meninggal. Oh bagus banget meninggal ya kan. Dulu ada ibu-ibu yang mimpin tahlil pengajian ibu-ibu, ada videonya tuh, lagi ini meninggal. Masya Allah, kita ingin meninggal seperti itu kan ya. Kalau almarhum Bapak Abdul Wahab lagi sholat subuh ya kan, ketika lagi itu lagi sakaratul mautnya lagi sholat subuh Pak, sholat subuh lagi tahiyat, habis tahiyat tuh langsung nggak ada. Kita lihat kayaknya begitu Pak, sholatnya beda gitu kan. Tahu-tahu itu lagi sakaratul maut. Enak sakaratul maut lagi sholat tuh kan, indah banget kan. Sakaratul mautnya lagi ngaji, tahu-tahu udah nggak ada. Kita ingin begitu Pak. Itu meninggal namanya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan zikir, dalam baca Al-Quran, dalam keadaan sujud. Kita ingin seperti itu. Nah saya juga pengen seperti itu, meninggal dalam keadaan mimpin zikir, lagi dakwah begitu kan. Nggak harus di sini ya kan. Almarhum guru kita Kiai Haji Husin di Madinah gitu misalnya kan, meninggal di kota Nabi, ingin seperti itu ya kan. Jadi nggak harus meninggalnya di tempat yang kita itu di Parung, jangan. Jadi meninggal itu Allah yang tahu seperti apa di mana ya, kapanpun dalam kondisi apapun. Jadi tidak ada nanti pada hari kiamat melarikan diri. Nggak ada yang dapat, dan tidak ada yang bisa mengingkari. Dia melakukan kebaikan atau keburukan, tidak ada yang mengingkari.
Ya, kalau dalam ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah. Yaqulul insanu yawmajin ainal mafar? Kalla la wazar ila rabbika yawminil mustaqar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Nggak ada tempat lari. Ketika kiamat tuh goncang alam semesta ini, ya, nggak ada yang tempat lari. Dimanapun, di rumah sekalipun ada tempat perlindungan, misalnya di benteng yang kuat, kokoh, nuklir aja nggak kena, nggak bisa, nggak ada, ya, nggak ada tempat berlindung. Ainal mafar, kemana tempat lari? Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ya, ila rabbil yaumil mustaqar, kepada itulah, kepada Allah lah tempat kembali kita. Udah apa namanya, seperti yang di filmin tuh ya, di apa, kejadian film dulu tuh ya, bukan kiamat ya, itu mah bukan kiamat, musibah tuh 2012 apa ya dulu, atau juga kapal Titanic gitu kan yang mau tenggelam tuh kan, banyak orang-orang yang pasrah. Ya udah, ketika itu enggak, ketika kiamat nanti orang nggak ada yang kemana-mana, udah mau lari kemana pun udah sama aja, ya, kemana pun sama aja keadaannya. Mudah-mudahan kita berlindung, jangan sampai kita nemui kiamat kubro ya. Ya, mudah-mudahan masih lama kalau kiamat kubro ya. Wallahu alam sih, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kiamat sugro pasti kita ngalamin semua. Ya kan? Kiamat sugro, kematian. Allahu akbar. Fa'in a'radu, ayat selanjutnya 48. Fa'in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Fa'in a'radu, apabila mereka berpaling, fama arsalnaka, maka tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, alaihim, kepada mereka, hafizah, sebagai penjaga, sebagai pengawas amal-amal mereka. Ya, jika orang-orang musyrik, orang kafir berpaling, nggak menerima dakwah, nggak menerima ajakan Rasulullah SAW, maka tidaklah kami, Allah, mengutus Nabi Muhammad sebagai pengawas, mengawasi apa yang dialami oleh orang-orang kafir. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika dia berdakwah. Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab masih juga nggak percaya. Nggak mungkin, kalau mati aja, ya kan? Orang-orang kafir nih, dakwahnya Rasulullah SAW yang nggak diterima oleh orang kafir, orang musyrik. Ya, makanya ya, kata Allah, engkau Muhammad sebagai penjaga, ditugaskan hanya untuk berdakwah, bukan memberikan hidayah, memberikan. Kita ngajak dong nih, kita ngajak, yuk sholat berjamaah ke masjid. Orang nggak mau, itu urusan dia. Kita hanya memberikan petunjuk, menjelaskan. Kita hanya wajib berdakwah, ya, wajib menyampaikan, ya kan, wajib menyampaikan. Mau puasa nih, yuk kita puasa, gitu kan, ya, kita minta maaf. Kita hanya menyampaikan. Kalau dia nggak mau, ya itu urusannya. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah. In alaikal illal balagh. Jadi kewajiban atasmu ya Muhammad hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Hanya berdakwah, bukan memberikan petunjuk. Ya, hanya menyampaikan, ini hak, ini batil, ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Ini kewajiban, ini perintah, ini larangan. Nah, itulah kewajiban Rasulullah SAW, dan kewajiban kita sebagai umatnya hanya mengajak, hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah, petunjuk. Jadi jika misalnya saya ngajar ke siswa, ke santri nggak mau, ya itu urusan dia. Kita hanya guru, hanya menyampaikan, hanya wasilah. Ya, dosen hanya memberikan, hanya menyampaikan wasilah, kembali kepada orang yang mau atau enggak. Ya, contohnya anak kita kan, kita suapin, dia nggak mau, ya udah, namanya nggak mau, kita pasang-pasain, jatuh terus kan, kita suapin nggak mau. Nah, itu udah kembali kepada orangnya. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak. Ya, kembali kepada orangnya. Jadi kewajiban kita hanya al-balagh, menyampaikan.
Ya Rasulullah itu hanya menyampaikan, bukan memberikan petunjuk hidayah. Jadi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Makanya kenapa kita selalu meminta hidayah kepada Allah setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Berikan kami hidayahmu ya Allah. Wa inna idza azaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Dan sesungguhnya kami apabila kami merasakan kepada manusia dari kami rahmatan sebagai rahmat, fariha biha, maka dia bergembira karena rahmat Allah. Ya, sesungguhnya ketika Allah memberikan kekayaan, ketika Allah memberikan kesehatan, ketika Allah memberikan kemudahan, ketika Allah memberikan keluasan, kemudahan dalam rezeki, kelapangan, semuanya mudah nih. Itu adalah rahmat dari Allah. Farihabiyah, mereka gembira. Farihabiyah, mereka gembira. Artinya ketika mendapatkan nikmat, mereka gembira. Wa in tusibhum sayi'atun, tapi jika menimpa mereka keburukan, kesusahan, sakit, musibah, bencana, ya, miskin, sulit rezeki, banyak hutang, pokoknya macam-macam masalah dah. Fa'ma qaddamas aydihim, karena tangan mereka sendiri. Jadi bukan Allah, karena tangan kita. Jadi kita harus muhasabah diri, introspeksi diri. Ya, fa innal insana kafur, tapi sungguh manusia kebanyakan adalah orang-orang yang ingkar. Ya, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Pak, jadi ayat ini kita harus ingat bahwa ya, musibah, bencana itu kita yang ngundang. Ya, kita yang ngundang. Ketika kita sial dalam hidup karena dosa-dosa kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kamu. Tapi jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu menimpa kepada kamu. Jadi begitu. Jadi ayat ini ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemudahan, itu ada rahmat dari Allah. Kita gembira. Maksudnya adalah supaya kita bersyukur. Ya, dalam hadis ajaban di amril mukmin, ajaib orang beriman, apapun yang dialaminya baik. Ketika musibah dia sabar, sakit dia sabar, susah rezeki dia sabar, banyak hutang dia sabar. Ketika dia mengalami kemudahan, rezeki yang mudah, sehat, ya, kenikmatan, ya, kita syukur. Makanya sabar dan syukur itu digilirkan. Kadang kita mesti harus sabar dan kadang mesti kita harus syukur. Dengan bersyukur tambah, dengan sabar Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jadi nggak ada yang nggak baik bagi orang beriman itu. Ya, jadi harus ingat keburukan itu dasarnya adalah karena kita yang ngundang. Ya, di sini ada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang kenapa kok di neraka itu paling banyak wanita. Sebenarnya ini hadis yang ditujukan pada ibu-ibu nih. Ya, ketika menjelaskan fa innal insana kafur. Ya ma'syarun nisa, wahai manusia, tasaddaqna bi inni ra'aitukunna aksara min ahlin nar. Sedekahlah karena sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, faqalat imra'atun walima ya Rasulullah. Ada seorang wanita ketika pengajian ini bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa demikian ya Rasulullah?" Qala Rasulullah bersabda, "Ya annakunna tusirus sikayah wa taqrunal asira law ahsanta ila ahdihinna dhahra summa tarakta yawman qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Rasulullah menjawab, "Karena kamu banyak mengeluh. Karena perempuan itu banyak mengeluh dan ingkar kepada kebaikan suamimu. Seandainya engkau berbuat baik kepada seorang, ya, maksudnya suami itu berbuat baik selama 1 tahun, kemudian pada hari itu kamu nggak dapat kebaikan 1 hari aja, maka banyak perempuan ngomong begini, aku belum pernah melihatmu melakukan satu kebaikan kepadaku 1 pun. Ya Allah, ini wanita yang kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Karena wanita-wanita yang ingkar kepada nikmat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Inilah alasannya. Iya. Iya kan?
Itulah. Jadi banyak kata Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Karena itu in asobat ukhsaran sakara fakana khairul lahu. Jika mendapatkan kesenangan bersyukurlah dan syukur itu lebih baik untukmu. Wa in asobat darrau sabara fakana khairul lahu. Jika ia mendapatkan musibah sabarlah, sabar itu lebih baik buatmu. Walaysa dzalika lihadin illa lil mu'min. Dan ciri khas itu tidak dapat seorang pun kecuali pada orang mukmin. Dapat nikmat dia syukur, dapat musibah dia sabar. Itulah ciri orang mukmin. Jadi apapun yang dialaminya menjadi baik untuknya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ayat 49. Milik Allah lah kekuasaan di langit dan kekuasaan di bumi. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha zukur. Dialah memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki perempuan, atau dia memberikan kepada siapapun yang kehendaki anak laki-laki. Ini menjelaskan Allah memberikan sesuatu yang Allah sudah tentukan. Kan ada orang punya anak gitu, kok lahir laki-laki lagi, pengen punya anak perempuan, tapi yang Allah sudah memberikan itu ya udah, karena Allah yang menciptakan. Walaupun kita wajib ikhtiar misalnya supaya bisa punya anak perempuan, bagaimana? Ada kebalikannya, ada orang punya anak perempuan semua laki-laki nggak punya. Emang udah takdirnya Allah. Ini kan ayatnya ada. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang dia menciptakan laki-laki saja untuk keluarga ini. Ada yang menciptakan perempuan saja. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha zukur. Ya Allah berkehendak kepada siapapun yang Allah kehendaki dia punya anak perempuan, dan Allah berkehendak bagi siapapun dia memberikan anak laki-laki. Jadi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sama saja, ya kan? Nabi Lut anaknya semuanya perempuan. Nah, ini diceritakan di ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Lut anaknya perempuan, tapi anehnya anaknya cantik banget. Itu orang Sodom nggak ada yang suka, karena memang sukanya dengan laki-laki. Sodomi itu kaum Nabi Lut, kaum Gai. Ini apa namanya, rezeki ya tahun ini. Alhamdulillah Allah kasih nikmat. Kan banyak kalau anak-anak muda nih, kaum gay, lesbian atau orang-orang yang cinta-cintaan tuh, ya kan, tanggal 14 Februari kemarin itu kan ada hari Valentine, ya kan ya. Ini pas banget berbarengan dengan 10 Sa'ban. Jadi banyak yang lupa tuh anak-anak muda. Itu kan alhamdulillah kan. Biasanya kalau nggak berbarengan dengan 10 Sa'ban itu waduh, kacau balau Pak. Di mana-mana tuh, di medsos, di mana-mana, anak muda, anak ABG, ya Allah, perzinahan, ya kan? Kaum sodomi, ya Allah, insyaallah, na'udzubillahi min dzalik. Itu kalau yang parahnya ada negara tuh di Thailand tuh, itu di mana tuh ada pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, astagfirullah, dan itu dilegalkan Pak, na'udzubillah. Sementara Allah hancurkan ini, seperti kaum Nabi Lut yang melakukan itu kan, na'udzubillah. Jadi anugerah laki-laki dan perempuan itu Allah yang memberikan. Seperti Rasulullah SAW diberikan karunia 3 orang anak laki-laki, tapi ketiga-tiganya wafat sebelum umur 2 tahun, 3 tahun, masih kecil. Ibrahim, makanya turun surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal. Nabi sedih banget. Kenapa? Karena anak laki-laki itu kebanggaan, tapi kebanggaan ini Allah sudah wafatkan. Maka dikatakan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu abtar, terputus gitu ya. Ya, terputus itu maksudnya bukan terputus Nabi Muhammad, tapi terputus Allah jawab dengan turunnya surah Al-Kautsar itu. Terputus dari rahmat Allah orang-orang kafir yang membenci nabimu adalah orang-orang yang terputus. Begitu kan? Ada Ibrahim, ada siapa itu kan? Nama Nabi Muhammad, anak-anaknya sudah meninggal. Itulah karunia Allah. Seandainya ada anak laki-laki dari Nabi Muhammad SAW, orang nyangka ini Nabi juga akhirnya kan. Nabi juga seperti Nabi Ibrahim punya Ismail, punya
Ishak gitu. Nabi Muhammad nggak ada, sudah meninggal, masih kecil udah meninggal, belum usia 2 tahun udah meninggal. Ya, iya keturunan Nabi ya, keturunan Nabi ada dari Fatimah tuh, dari perempuan keturunannya. Jadi gitu Pak, lagi rame ya. Nah, jadi ada yang Allah kehendaki. Kemudian ayat 50, au yuzawijum dzukhrana wa inasa, atau dia menjadikan anak laki-laki dan perempuan, wa yaj'alu may yasha aqima, dan juga dia menjadikan kepada siapa yang Allah kehendaki seorang yang mandul. Aqima, mandul Pak, artinya orang nggak punya anak. Ada kan, inna alimun qadir, sungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ada yang Allah tentukan anak laki-laki, ada yang Allah tentukan anak perempuan, dan ada yang Allah tentukan suami istri yang tidak punya anak, mandul, baik suaminya atau istrinya. Nah itu kan sudah Allah yang tentukan. Kenapa bisa begitu? Ya Allah yang sudah tentukan, ya kan? Ya, nah ini dijelaskan. Jadi manusia itu ada 4 macam. Ada yang diberikan anak-anak perempuan laki saja, ada yang diberikan anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan dan anak laki-laki, ada yang sama sekali nggak punya anak, ya, dalam keadaan mandul. Aqima mandul, nggak punya anak, ada kan, banyak ya. Seperti keluarga saya juga ada yang nggak punya anak, mandul. Ya memang Allah tentukan. Di antaranya diperintahkan untuk ambil anak, misalkan ambil anak yatim atau yang lainnya. Jadi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang diberikan anak laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja, ada yang diberikan anak laki dan perempuan, ada yang sama sekali tidak punya anak. Aqima, karena itu Allah maha mengetahui lagi maha qadirun, lagi maha kuasa. Masya Allah. Jadi ternyata ada ayat yang menjelaskan Allah menentukan ya keadaan manusia punya anak atau tidak punya anak. Ini ada ayat aqima, baru ketemu gitu ya. Ayat terakhir 51. Wa ma kana li basyarin, dan tidak ada bagi manusia, ayu kalimahullahu, bahwa Allah berbicara kepada manusia, ila wahyan, melainkan melalui wahyu, au min wara'i hijabin, atau melalui belakang hijab, au yursila rasula, atau dia mengutus rasul, mengutus malaikat Jibril, fayuhi, lalu dia mewahyukan kepada Nabi, bizni, dengan izinnya Allah, mayasya, apa yang dikenal. Inna aliyun hakim, sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi ayat yang ke-51 ini tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Turunnya wahyu kepada Rasulullah dengan berbagai cara. Ya, Al-Quran turun kepada Nabi dengan berbagai cara. Nah, dijelaskan di ayat ini. Jadi libasan ini kepada manusia, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Yang pertama melalui wahyu. Jadi ketika Rasulullah tidur, Allah turunkan wahyu Al-Quran, ayat Al-Quran. Yang kedua wara'a hijabin, melalui hijab, ya, di belakang hijab, maksudnya melalui suara Allah kepada Nabi Muhammad. Contohnya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, kalau di sini di ayat ini, ya, ayat 51 tentang tingkatan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Jadi ada Allah berbicara, yaitu ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, inna ruhil qudus, sungguhnya malaikat Jibril nafasa fi ruhi, telah membisikkan ke dalam diriku, ya, inna nafsan lain tamuta hatta tastakmilu rizqaha wa jalaha fattaqullaha allazi ajmilu fi talab. Sungguhnya seorang itu tidak akan mati sebelum rezeki dan ajalnya disempurnakan. Jadi ini Pak, tanda orang itu dekat dengan kematian, yaitu rezekinya sempurna, ajalnya sempurna, baru dia meninggal. Allah berikan rezeki seorang ini sampai triliunan atau miliaran atau jutaan atau apa, pokoknya rezekinya sampai habis, dia menghabiskan, ya memang udah saatnya dia meninggal dunia, ya kan, hilang, ya kan. Bertakwalah kepada Allah, ya,
ya menjadi kita disuruh perintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tingkatan-tingkatan wahyu itu macam-macam. Allah turunkan melalui Allah berbicara yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalamullah, makanya Nabi Musa disebut tentang kalamullah. Ada juga melalui tidur wahyan, melalui wahyu yaitu melalui tidur. Jadi Allah turunkan ya Al-Qur'an ayat ketika Rasulullah tidur. Nah, tidur Nabi itu beda kan? Tidurnya Nabi beda. Ya, selalu berzikir kepada Allah. Jadi bukan tidurnya Nabi tidur klep. Nah, yang ada juga Allah memberikan utusan, nah itu melalui malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan rupa yang asli, dengan rupa manusia misalnya. Dan itu semuanya dengan izin Allah. Innau aliyun hakim, sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan surah Asy-Syura. Insyaallah minggu depan masih Asy-Syura, tapi hanya berapa ayat? 3 ayat, 2 ayat, dan surah berikutnya ya surah Az-Zukhruf. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran dari kajian tafsir surah ini. Wallahu a'lam bishawab.